Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-solehah kelas 6. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, pada materi pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama dengan induknya. Adapun tujuan dari perkembangbiakan adalah untuk menghasilkan keturunan yang dapat melestarikan jenisnya. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan PowerPoint berikut. Baiklah anak-anak, kita lanjut pelajaran kita tentang perkembangbiakan tumbuhan. Coba kamu amati perkembangbiakan tumbuhan yang ada di sekitar kamu. Ada yang berkembang biak secara kawin atau melalui penyerbukan. Ada juga yang berkembang biak dengan bantuan manusia atau vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara. Pertama adalah secara generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui penyerbukan atau melalui perkawinan. Dari penyerbukan akan terbentuk pembuahan. Yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Vegetatif artinya tanpa perkawinan. Dapat kita bedakan atas dua, secara alami dan secara buatan. Secara alami adalah dengan umbi, rizoma, geragi, tunas, dan spora. Sedangkan secara buatan dapat dilakukan dengan cara setek, mengenten, merunduk, okulasi, dan secara kultur jaringan. Coba kita lihat perkembangbiakan secara generatif atau melalui penyerbukan. Perkembangbiakan generatif banyak terjadi pada tumbuhan bunga yang mahkotanya menarik, seperti kembang sepatu, bunga mawar, dan juga pada buah-buahan. Kita lihat bagian dari bunga. Bunga terdiri dari mahkota bunga, kepala putik, benang sari atau serbuk sari, tangkai putik, bakal buah, kelopak bunga, dan dasar bunga. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya, bunga dapat dibagi atas dua jenis, yaitu bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang terdapat serbuk sari dan kepala putik. Contohnya adalah bunga tanaman mangga, bunga jambu air, atau semua jenis bunga, bunga mawar, bunga aster, dan bunga yang mahkotanya menarik. Itu disebut dengan bunga sempurna. Sedangkan bunga tidak sempurna itu
bunga yang hanya memiliki satu benang sari saja atau putik saja. Contohnya bunga tanaman jagung, melinjo, rumput-rumputan. Baiklah, kita lihat proses penyebukan dari tumbuhan. Serbuk sari disebut juga dengan sel kelamin jantan, dan sel telur disebut juga dengan putik. Apabila serbuk sari dan sel telur menyatu, akan terjadi pembuahan. Dari pembuahan akan menghasilkan buah dan biji. Penyerbukan tumbuhan melalui perantara. Pertama adalah perantara angin yang disebut dengan nama anemogami. Contohnya adalah tumbuhan jagung, padi, dan rumput-rumputan. Yang kedua, melalui perantara air yang disebut dengan nama hidrogami. Contohnya adalah tumbuhan hidrilla, teratai, dan eceng gondok. Yang ketiga, perantara hewan disebut juga dengan nama zodiogami. Contohnya adalah bunga yang punya mahkotanya menarik, seperti bunga mawar, aster, dan juga tumbuhan yang berbuah, seperti mangga, jeruk, rambutan, dan lainnya. Yang keempat, perantara manusia yang disebut dengan nama antropogami. Contohnya adalah tumbuhan vanili dan anggrek. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan atas 4 macam. Pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang sama, masih dalam satu pohon. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari dari bunga yang sama jatuh ke bunga yang lain, masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari dari satu bunga jatuh ke bunga yang lain, masih dalam satu jenis pohon. Contohnya adalah mangga mana lagi yang ada di sekitar mangga gedong. Yang keempat, penyerbukan bastar. Serbuk sari berasal dari bunga lain yang berbeda jenisnya. Perkembangbiakan vegetatif, kita lihat dulu dengan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif maksudnya adalah perkembangbiakan tanpa perkawinan atau bantuan manusia. Contoh adalah umbi lapis. Umbi yang berlapis di antara lapisan terdapat tunas. Contohnya adalah bawang merah, bawang bombay, bunga tulip, bunga bakung. Yang kedua adalah umbi batang. Umbi yang batangnya membesar berisi cadangan makanan. Pada permukaan terdapat mata tunas. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Yang ketiga adalah umbi akar. Akar yang membesar berisi cadangan makanan. Umbi ini tidak bertunas dan berbuku. Jika umbi ini ditanam bersama pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Contohnya adalah wortel, singkong, lobak, dan bunga dahlia. Yang keempat, dengan cara tunas. Tunas tumbuh dari pangkal batang yang ada di dalam tanah.
Contohnya pisang, bambu, tebu, dan nanas. Selanjutnya tunas adventif. Tunas yang tidak tumbuh dari batang, melainkan dari daun atau dari akar tumbuhan. Contohnya adalah cocor bebek, sukun, dan cemara. Yang keenam adalah akar tinggal atau rizoma atau nama lainnya rimpang, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contoh lengkuas, jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Yang ketujuh, secara geragih atau stolon. Stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya arbe, stroberi, rumput teki, rumput gajah, pegagan, dan semanggi. Selanjutnya kedelapan adalah dengan cara spora. Spora adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan yang tidak memiliki biji, di mana pada bagian bawah daun terdapat bintik-bintik hitam yang disebut dengan kotak spora atau nama lainnya sporangium. Contohnya adalah lumut, tumbuhan paku-pakuan, suplir, dan jamur. Berikut adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, yang disebut juga dengan tumbuhan tanduk rusa. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Pertama adalah setek. Setek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang dari tumbuhan induknya. Setek merupakan salah satu perkembangbiakan vegetatif buatan yang mudah dan harganya murah. Yang kedua adalah dengan cara cangkok atau mencangkok. Membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Di sini adalah cara pembuatan mencangkok. Pertama, kupas kulit dan kambiumnya. Setelah itu, tutup bagian yang dikupas dengan tanah dan dibungkus plastik atau sabut kelapa. Selanjutnya, setelah ditutup, ikat dengan tali. Dan terakhir, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Contoh tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang mempunyai zat kambium seperti jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Contohnya adalah alamanda, anyelir, apel, selada air, dan tebu. Selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan cara okulasi atau mengenten. Okulasi atau mengenten tujuannya adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Kita lihat dengan cara mengenten atau menyambung, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Contoh, mangga mana lagi dengan mangga harum manis. Batang atas tanaman mana lagi kita potong. Begitu juga dengan batang atas mangga harum manis juga kita potong. Nanti kita batang atas mana lagi kita sambungkan ke batang bawah
harum manis. Setelah itu kita ikat. Selanjutnya adalah dengan cara okulasi atau menempel. Menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifatnya. Contohnya mangga gedong dengan harum manis. Mata tunas mangga gedong kita kelupas dari batang pokoknya atau di sayat kulitnya. Begitu juga dengan mangga harum manis, mata tunasnya kita kelupas dan kita sayat kulitnya. Setelah itu, mata tunas mangga gedong kita tempelkan ke batang harum manis. Maka terbentuklah cara okulasi. Terima kasih. Sekian cara perkembangbiakan tumbuhan. Semoga kamu bisa memahami materi yang disebut di atas tadi. Jika kamu tidak paham, boleh menghubungi ibu sendiri. Dan tugasnya nanti akan ibu berikan melalui Google Classroom, yaitu yang ada di buku paket. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga kamu dapat belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.